A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlil Belepotan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi Ini masih grogi kayaknya teman-teman ya, si bocil ini. Ya, belum terlalu banyak jam terbangnya lah. Tapi lagaknya udah selangit ini ya. Makanya netizen banyak yang bilang ini kok mukanya ngeselin teman-teman ya. senengan nongkrong di majlis apa sama pacar? Wis. Senengan majlis sama pacar yang keras. Pret. Wis. Coba lihat komentar lagi. Masuk nih buat bahan tonjokan di ring MMA. Ya Allah, jangan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada yang ngirim link video di kolom komentar, teman-teman minta untuk di reaction. Katanya, "Bang, coba reaction video ini Khabib bocil, kok mukanya ngeselin banget," kata. Setelah saya buka, teman-teman, sebenarnya pernah saya reaction juga ya beberapa video dari si bocil ini. Tapi nggak masalah, kita coba simak videonya sedikit teman-teman ya, lucu-lucuan. Sambil nanti kita baca komentar-komentar, mungkin ada yang lucu-lucu teman-teman. Ya inilah ya regenerasi dari para Khabib Ba'alawi teman-teman ya. Bukan hanya ini, ada yang lebih bocil lagi dari ini teman-teman ya. Gendut ya, mungil gitu, tapi wah udah jago berorasi, jago ya nyebarin doktrin khurafat teman-teman ya. Ada tuh videonya yang pernah saya reaction sebelumnya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi bingung kita teman-teman ya, di Indonesia ini nggak punya standarisasi siapa yang berhak ya berceramah di panggung-panggung umum. Ya katanya dulu MUI mau memberikan sertifikasi ya kelayakan siapa yang layak berceramah di panggung-panggung umum tentunya. Lah terkadang yang kita lihat teman-teman fenomenanya, ada anaknya kiai, anaknya ustadz, anaknya gus, anaknya Khabib yang sebenarnya nggak pernah sekolah, nggak pernah menuntut ilmu agama secara khusus. Namun karena dia anaknya ustadz, anaknya kiai, anaknya Khabib, ya udah langsung berceramah begitu aja teman-teman. Ini yang agak-agak aneh di negeri kita teman-teman. Taib, coba kita simak teman-teman seperti apa kekocakan dari Khabib bocil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Guys, kurang kompak kata. Habib doain yang jawab salam, semoga bisa berziarah ke makam Rasulullah. Habib doain katanya teman-teman, maksudnya dia ya. Saya doain yang jawab salam bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya kok tua banget teman-teman ya. Ini kayak orang-orang tua. Coba lanjut dulu. Aminin yang kencang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidis sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammadil akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita muliakan khususnya guru kita Da'ilullah Akhinul Mahbub Al Habib Attas Abdullah bin Habib bin Hasan bin Jabir As-Segaf. Angkat tangan ya Allah, panjangkan umurnya, sehat wal afiyah, berkah selamat dunia akhirat, qabul hajat, amin ya rabbal. Khususnya ini kalau nggak salah anaknya Pak Khabib Ja'far As-Segaf teman-teman yang sudah meninggal dunia teman-teman ya, rahimahullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya teman-teman. Itu juga luar biasa ya Allah, luar biasa doktrin cerita khurafatnya ya. Bahkan dia pernah mengaku ya melihat Rasulullah keluar dari salah satu kuburan seorang wali katanya teman-teman. Kemudian dia bertanya ya, siapa engkau? Ya lalu dijawab, aku adalah kakek dari kakekmu. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khabib tersebut, ayahnya si bocil ini teman-teman, kan videonya juga viral ya, yang minta uang sampai ratusan juta kepada para jamaahnya katanya untuk maulid. Ini untuk Nabi katanya, ini untuk Nabi, jangan main-main. Ya minta, ada yang 100 juta, ada yang diminta 50 juta, yang
ada yang 25 juta, bahkan minta kepada salah satu jamaahnya untuk membayarkan utang dari saudaranya. Saudaranya ada utang, teman-teman, kemudian minta dibayarkan oleh para jamaah. Ya Allah, itu viral videonya, teman-teman ya. Kalian sudah pernah lihat ya. Coba kita lanjut sedikit lagi, teman-teman, kemudian kita baca komentar. Dan antum-antum semua yang hadir, semoga kita bisa berkumpul kembali yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlil Belepotan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi Ini masih grogi kayaknya, teman-teman ya, si bocil ini. Ya, belum terlalu banyak jam terbangnya lah. Tapi lagaknya udah selangit ini ya. Makanya netizen banyak yang bilang ini kok mukanya ngeselin, teman-teman. Memang agak ngeselin mukanya ya. Semoga kelakuannya nggak benar-benar ngeselin, teman-teman. Kita lanjut dulu. Kalian hadir di majlis girang nggak? Senengan nongkrong di majlis apa sama pacar? Senengan majlis sama pacar? Yang keras. Pret. Pret kan. Ya Allah, tua banget gayanya bocil ini, teman-teman ya. Gayanya tua banget gitu. Kayak orang tua. Logat-logatnya nih, irama-irama ceramahnya nih. Coba kita baca komentar aja, teman-teman ya. Kita lanjut baca komentar. Kalau kita dengar puyeng juga nih, nggak jelas. Coba ini komentar pertama. Wah, ini saya tantang apa ini? Saya tantang belah kitab, berani ndak dek ya. Saya tantang mungkin baca kitab kuning, berani nggak dek, itu mungkin maksudnya. Saya alumni Lirboyo, santri biasa, cuman orang kampung. Nah lo ditantang tuh ya. Coba gimana tuh, coba komentar yang lain. Lagi belajar strategi cara ngumpulin uang infak dari sedekah buat kebutuhan makan keluarga. Ya Allah, aduh, ngeri. Coba lihat komentar lagi. Masuk nih buat bahan tonjokan di ring MMA. Ya Allah, jangan seperti itu ya. Ulang, coba kita baca. Masuk nih buat bahan tonjokan di ring MMA. Mungkin ini maksudnya, teman-teman, karena mukanya ngeselin ini, sok tua ya. Jadi ada yang berkomentar seperti ini. Apa kita tidak bangga dengan anak-anak asli Nusantara? Mondoknya jelas, sanad ilmunya jelas, nggak unggulan keturunan. Ya sebenarnya mau Nusantara kayak mau siapa sebenarnya, kalau ilmunya jelas ya jelas saja, nggak ada urusan sebenarnya mau anak-anak asli Nusantara kayak anak pribumi bahasanya atau orang pendatang, sebenarnya nggak ada urusan. Kalau yang berilmu ya berilmu aja ya, nggak mesti harus dibedakan ini anak Nusantara pasti lebih cerdas ya, nggak begitu juga. Kemudian nih gemes katanya teman-teman ya. Benerin dulu bacaannya lah baru ceramah. Yang dengar bingung kalau bacanya aja agak keliru katanya. Ya, tadi di awal juga pas baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga agak-agak keliru, teman-teman. Kabib sudah pada rungkat, bos. Suaranya mirip Dakota. Suaranya mirip Dakota. Tapi ini ada pemujanya, teman-teman. Alhamdulillah. Teruskan share dakwah habaib. Wah, dikasih love. Masya Allah, Habib ini girang tes DNA, makanya potong kambing 1000 disedekahkan. Waduh, Al Habib katanya nih. Apa nggak ada kiai pribumi yang masih bisa diundang? Ya. Apa nggak ada kiai pribumi yang masih bisa diundang? Ya sebenarnya mau pribumi mau nggak pribumi sebenarnya ya yang pantas untuk berceramah itu yang berilmu, jelas, ilmunya jelas, landasannya Al-Quran dan Sunnah, kuat secara dalil, teman-teman ya, kuat secara hafalan, itu yang paling utama. Makanya kita katakan di awal video, teman-teman ya, MUI dulu kan pernah mengusulkan, ada isu-isunya katanya akan mensertifikasi para dai-dai, terutama yang sudah berceramah di panggung-panggung besar, panggung-panggung umum, teman-teman, akan disertifikasi. Maksudnya sertifikasi itu akan ada seleksi atau ujian, teman-teman, ujian kelayakan, layak atau tidak, teman-teman ya, secara keilmuan mumpuni atau tidak.
Tapi faktanya sampai sekarang masih berkeliaran teman-teman yang kayak gini. Amplop mana amplop katanya nih. Anjay. Ini kalau kita baca kelamaan teman-teman ya. Ya seperti inilah teman-teman, regenerasi dari para kabib. Sebenarnya bukan hanya dari para kabib-kabib saja yang seperti ini teman-teman. Kita harus bicara secara umum, secara objektif ya. Mau dari anaknya ustadz, anaknya gus ya, keturunan siapapun mereka, yang jelas yang menjadi landasannya untuk berceramah terutama di panggung-panggung besar teman-teman, sampai-sampai disaksikan oleh ratusan ribuan jamaah ya, harus teman-teman tidak ada lain yaitu ilmu ya, harus dengan ilmu. Makanya sekelas Imam Bukhari saja teman-teman ya, di muqaddimah kitab Sahih Bukhari di situ sudah disebutkan oleh Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal ya, berilmu dahulu sebelum beramal atau berbicara. Artinya teman-teman jangan main-main bicara soal agama. Agama ini milik Allah Azza wa Jalla, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya agama ini agama suci teman-teman. Ya harus dibarengi dengan ilmu ketika mau menyampaikan, gak boleh sembarangan. Allah saja memilih manusia terbaik teman-teman di antara hamba-hambanya yang jumlahnya mungkin di dunia ini miliaran triliunan teman-teman. Hanya dipilih beberapa saja di antara para nabi, para rasul. Ya di antaranya Nabi Nuh alaihissalam ya, Nabi Daud, Nabi yang lain-lain, termasuk Nabi terakhir adalah Rasulullah SAW yang mana beliau diturunkannya Al-Quran di situ. Itu artinya Allah teman-teman nggak sembarangan memilih siapa dai calon yang akan menyampaikan apa agama Allah ini. Lah kok terkadang kita faktanya teman-teman nggak meniru ya, bagaimana ya sebenarnya dari Allah itu memilih orang-orang yang memang pantas teman-teman ya, bukan sembarangan menyampaikan ilmu agama ya, tapi tidak punya dasar sama sekali. Ya wallahu alam, anak-anak ini teman-teman apakah pernah menuntut ilmu secara jelas? Apakah hanya bermodalkan karena orang tuanya ya, seorang dai, seorang ustadz, gus, kiai, kabib misalkan teman-teman, ya nggak bisa. Lah itulah yang aneh di negeri kita ini teman-teman ya, kok nggak punya standar khusus teman-teman. Siapa yang layak untuk diberikan panggung ceramah secara panggung besar, panggung umum? Ya faktanya seperti yang kita lihat sekarang ini teman-teman ya. Taib, mungkin itu saja teman-teman ya video ringan yang kita reaction kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman, sebagai sharing-sharing ringan saja. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.